Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang terakhir dari pelajaran Sekolah Sabat kita dalam triwulan yang kedua ini. Dan pelajaran yang terakhir ini judulnya adalah Kehidupan Perjanjian Baru, pelajaran yang ke-13. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan sepanjang triwulan yang kedua ini. Kami boleh mempelajari satu pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan saat ini kami telah tiba pada pelajaran yang terakhir, pelajaran 13. Kami akan belajar pelajaran ini, Tuhan memberkati kami. Engkau yang telah menolong kami sepanjang 12 pelajaran yang telah kami pelajari. Tuhan yang sama yang akan menolong kami untuk dapat mengerti pelajaran yang ke-13 ini, yang juga merupakan bagian akhir dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kami. Tolong kami agar kami boleh mempraktekkan setiap pelajaran-pelajaran yang telah kami terima di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang keempat, Yohanes 5 ayat 24, Roma 3 ayat 24 dan 25, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Yohanes 4 ayat 16, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 12 ayat 6, dan Wahyu 21 ayat 8. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam triwulan ini adalah pelajaran mengenai perjanjian yang dikupas dalam bentuk yang paling sederhana dan murni, yang secara mendasar seperti menyatakan Allah sedang berkata, begini bagaimana cara aku menyelamatkan kamu dari dosa. Meski hasilnya puncak dari hasil perjanjian itu adalah tentunya kehidupan kekal dari dalam dunia yang dijadikan baru, kita tidak perlu menunggunya untuk menikmati berkat perjanjian itu. Itu sekarang ini. Tuhan peduli terhadap kehidupan kita sekarang. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita sekarang. Perjanjian bukanlah satu kesepakatan di mana Anda harus melakukan ini, dan itu, dan ini, dan kemudian Anda mendapatkan upah. Bukan seperti itu jenis perjanjiannya. Tapi upah pemberian semua ini adalah berkat bagi mereka yang oleh iman boleh masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Allah yang dapat dinikmati sekarang ini dalam kehidupan kita. Di dalam pelajaran yang terakhir ini, pada pekan yang terakhir, pelajaran yang ke-13, kehidupan perjanjian baru, akhir dari rangkaian topik mengenai perjanjian, memperhatikan beberapa berkat langsung, betapa beberapa janji yang datang dari kasih karunia Allah yang dicurahkan di dalam hati kita. Karena setelah mendengar, dia mengetok dan kita membuka pintu, tentu saja ada lebih banyak berkat daripada apa yang dapat kita singgung dalam pekan ini. Tetapi itu barulah permulaan dari sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mungkin mengapa kita harus bahagia, merasa bahagia? Berdasarkan apakah kita dapat menuntut janji itu? Apakah janji perjanjian yang dapat membebaskan kita dari rasa bersalah? Dan apa maksudnya kita memiliki hati yang baru? Kehidupan perjanjian baru identik dengan kebahagiaan, hati yang baru, penuh dengan sukacita. 1 Yohanes 1 ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita lihat bagaimana Yohanes menuliskan di sini beberapa kata yang sederhana. Dia mengekspresikan apa yang harus menjadi satu keuntungan besar yang kita miliki sebagai umat Allah, yaitu harus ada janji sukacita. Harus ada sukacita di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang Kristen, kita sering dianjurkan untuk tidak berjalan dengan perasaan, karena iman bukan perasaan, dan kita perlu melampaui perasaan-perasaan kita. Semuanya itu benar, tetapi pada saat yang sama kita bukanlah manusia jika kita bukan makhluk berperasaan. Kita memiliki yang namanya emosi,
dan suasana hati. Dan kita tidak dapat menyangkal perasaan kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita mengerti hal-hal itu yang memberikan kepada kita peran yang pantas, yang sedapat mungkin, yang dapat kita kontrol. Tetapi menolak semuanya itu dalam arti kita menolak apa artinya menjadi manusia. Kita dapat juga mengatakan sebuah lingkaran itu tidak bulat. Tetapi sesungguhnya seperti yang dikatakan ayat ini, kita tidak hanya harus memiliki perasaan, dalam hal ini sukacita, tetapi itu harus penuh. Kedengarannya seolah-olah perasaan harus disangkal. Tetapi dalam konteks ini, ayat ini Yohanes menuliskan kepada orang Kristen mula-mula di mana dia berharap bahwa sukacita mereka menjadi penuh. Dan ini memberikan kepada mereka sukacita yang besar. Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang pertama. Dia ada di sana dari awal, dari 3,5 tahun pelayanan Yesus di atas dunia ini. Dan sebagai saksi terhadap beberapa hal yang menakjubkan dari Yesus, termasuk dia berada di bawah kayu salib, dia berada di Getsemani, dan dia berada pada waktu Yesus dimuliakan. Jadi sebagai saksi mata tentu saja dia sangat pantas berbicara mengenai topik ini. Tetapi perhatikan juga bahwa penekanan bukan atas dirinya sendiri, tapi pada apa yang Yesus telah lakukan kepada murid-murid agar mereka memiliki persekutuan seperti sekarang ini. Bukan hanya satu sama lain, tetapi dengan Allah sendiri. Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam satu hubungan yang dekat, bahkan sangat dekat dengan Tuhan. Dan salah satu dari hasil persekutuan kita adalah dengan adanya sukacita. Yohanes melihat bahwa apa yang telah dia dengar dari Yesus benar. Dia melihat, dia menyentuh, dia merasakan, bahkan dia mendengar langsung. Mereka juga harus masuk dalam hubungan sukacita, hubungan yang pribadi dengan Bapa di sorga, yang mencintai mereka dan menyerahkan dirinya sendiri melalui anaknya kepada mereka. Dalam pengertian tertentu, Yohanes sedang memberikan kesaksian pribadi kepada kita, dan itu kemudian menyatakan kepada kita bagaimana kita pun harus memberikan kesaksian pribadi, bagaimana kita sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Perasaan sukacita ini harus kita pastikan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian bebas dari rasa bersalah. Setelah sukacita, kita harus bebas dari rasa bersalah. Di dalam Roma 8 ayat 1-4 dikatakan, tetapi demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ada seorang wanita muda yang telah dibunuh secara brutal. Pembunuhnya tidak diketahui, tidak dikenal. Kemudian polisi membuat perangkap dengan menempatkan satu mikrofon tersembunyi di dalam kuburnya. Satu malam, beberapa bulan sesudah kematiannya, seseorang pria muda mendekati kubur itu dan berlutut dan menangis meminta pengampunan dari wanita itu. Polisi tentu saja memonitor kata-katanya, menangkap basah dia karena melakukan kesalahan. Apa yang membawa pria ini ke kubur? Itu pertanyaannya. Tentunya rasa bersalah. Apalagi? Tentu saja meskipun tak satu pun dari kita pernah melakukan tindakan buruk seperti yang dilakukan oleh pria itu, dalam hal ini membunuh, tetapi kita semua pernah melakukan perkara-perkara yang kita sendiri pada akhirnya menjadi malu. Sesuatu yang kita harap tidak kita lakukan, tetapi tidak bisa. Bersyukur kepada Yesus dan darah perjanjian itu, darah perjanjian baru, bahwa tidak seorang pun dari kita harus hidup di bawah stigma rasa bersalah. Menurut ayat ini, tidak ada penghukuman terhadap kita. Hakim yang utama memperhitungkan kita tidak bersalah, memperhitungkan kita seolah-olah kita tidak melakukan perkara-perkara yang membuat kita merasa bersalah. Ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam Roma 8 ayat 1, Yohanes 5 ayat 24, Roma 3 ayat 24 dan 25, 2 Korintus 5 ayat 21 menolong kita untuk mengerti bagaimana tentang janji ini. Yaitu satu janji yang terbesar dalam hidup, dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah rasa beban bersalah. Karena darah perjanjian kita untuk memilih masuk dalam satu hubungan perjanjian dengan Allah dan memilih untuk berdiam dengan syarat iman, pertobatan, penurutan, dan dapat merasakan beban bahwa rasa bersalah itu telah diangkat oleh Tuhan. Ketika setan berusaha berbisik kepada
kehidupan kita, di telinga kita bagaimana kita jahat, keburukan kita, dosa kita. Kita terlalu berdosa untuk menerima Allah. Kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan ketika dia dicobai setan di padang belantara. Kita dapat mengutip kitab suci, dan satu dari ayat-ayat Alkitab yang dapat kita kutip adalah Roma 8 ayat 1. Tentunya ini tidak berarti bahwa kita menyangkal kenyataan kehidupan kita dalam dosa. Ini berarti bahwa karena hubungan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukuman karena dosa. Yesus membayar hukuman bagi kita, dan sekarang dia berdiri di hadirat Bapa meminta darahnya sendiri untuk kita, untuk mempersembahkan kebenarannya sendiri sebagai ganti dosa-dosa kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebebasan dari rasa bersalah itu. Abaikan semua bisikan-bisikan setan bahwa Anda terlalu berdosa, kita telah melakukan banyak kesalahan, tapi mulailah untuk tetap setia kepada Tuhan. Perjanjian baru dan hati yang baru akan diberikan pada kita. Efesus 3, 17-19, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa janji firman Tuhan ini. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan inilah yang membuat kepada kita hati yang baru. Hati yang dipenuhi dengan pengharapan akan kehidupan kekal yang Tuhan telah sediakan untuk saudara dan saya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ada dua dimensi kehidupan yang kekal ini. Dimensi sekarang ini dan dimensi masa depan atau dimensi yang akan datang. Dimensi sekarang ini membawa kepada orang percaya satu pengalaman kehidupan yang berlimpah sekarang ini, yang meliputi banyak janji-janji yang telah diberikan kepada kehidupan kita sekarang ini. Dimensi masa depan adalah kehidupan kekal, tepatnya janji kebangkitan tubuh. Meskipun masih di masa depan, itulah satu peristiwa yang membuat segala sesuatu yang lain berguna, satu peristiwa yang membesarkan semua pengharapan kita sebagai orang Kristen. Perjanjian baru juga memiliki misi yang dicanangkan untuk saudara dan saya, yang tulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita hidup di dunia ini, kita punya misi, yaitu kita menjadi juru kabar Tuhan bagi siapa saja yang belum mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Ellen White dalam buku Bible Echo dan Signs of the Times 1 Agustus 1892 menuliskan, anak Allah yang suci tidak menanggung dosa atau duka cita dari dirinya sendiri. Dia memikul duka cita orang lain, karena padanya telah ditanggungkan kesalahan kita. Di dalam buku Testimonies for the Church jilid 5 halaman 5 disebutkan, Ellen White menuliskan seperti ini. Mari saudaraku, mari sebagaimana adanya kamu berdosa dan kotor, letakkan beban kesalahanmu kepada Yesus, dan dengan iman tuntut jasanya. Dan sekarang sementara kasih karunia masih ada, marilah kita dengan pengakuan datanglah dengan kesedihan jiwa yang mendalam, dan Allah akan mengampuni dengan limpahnya. Jangan menyepelekan kesempatan ini. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa beban pergumulan kita, sehingga kita diampuni, dibebaskan, kita hidup baru, hati yang baru. Kita punya misi di atas dunia ini untuk melakukan yang namanya penginjilan. Perjanjian itu bukan hanya beberapa konsep teologi yang dalam, tetapi perjanjian ini menegaskan ukuran hubungan kita dengan Kristus yang menyelamatkan kita. Satu hubungan yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi hidup kita sekarang ini dan bagi kedatangannya yang kedua kali. Mari kita terus memiliki sukacita, damai di hati dengan mengadakan hubungan yang intens dengan Tuhan. Demikianlah rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang 1 triwulan ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua.